Kalau ada orang tua bertengkar, merasa bahwasanya pertengkaran itu hanya dirasakan dirinya dan istrinya, salah. Anak yang lebih sedih daripada yang dirasakan orang tuanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh partisipan yang hadir pada kesempatan hari ini, semoga Allah senantiasa menganugerahkan kepada kita ilmu dan Allah menganugerahkan kepada kita komitmen, attitude dan akhlak yang baik. Kita tidak mungkin pada kehidupan ini tidak mendapatkan ilmu, karena pasti kita akan terus mendapatkan benturan tanpa ilmu. Tapi semoga setiap ilmu dan kebenaran yang kita peroleh diiringi dengan attitude dan akhlak yang Allah berikan kepada kita. Kebenaran tanpa ilmu, maka rusak. Karena sesungguhnya ketika kita komitmen di atas kebenaran tetapi tidak memiliki kemuliaan akhlak, maka sesungguhnya rusak. Karena Rasulullah bersabda, inna su'al khuluqi yufsidul amal kama annal khalla yufsidul asal. Sesungguhnya akhlak yang buruk itu merusak profit pahalamu. Sebagaimana ketika cuka dicampur dengan madu, maka madunya itu akan kalah, tidak bisa melawan cuka. Maka kalau ada orang ketika pada kehidupan ini mereka memiliki kebenaran, mereka memiliki ilmu, tetapi tidak ada komitmen akhlak, maka sesungguhnya perjalanan dirinya menuju kepada rahmat Allah itu begitu sulit. Karena akhlak yang buruk itu mempersulit perjalanan manusia untuk mendapatkan rahmat. Tetapi kalau kita punya akhlak tetapi tidak memiliki petunjuk dan kebenaran, tentunya buntung. Karena sesungguhnya tidak bisa ke surga hanya bermodal akhlak semata tanpa kita mendapatkan kebenaran. Abu Thalib itu salah satu orang terbaik. Dan salah satu orang yang bisa merebut hatinya Nabi itu pamannya Abu Thalib. Karena kebaikan dan ketulusan dari seorang Abu Thalib. Tapi karena beliau tidak mendapatkan iman, tidak mendapatkan petunjuk, dan tidak memiliki ilmu akidah yang benar untuk betul-betul mengimani Allah, maka akhlaknya itu tidak bisa menyelamatkan beliau dari adab Allah yang pedih. Karena akhlak semata tanpa ilmu itu buntung. Kita tidak bisa membenarkan narasi yang beredar di masyarakat ketika mengatakan, sudahlah, jadi manusia itu yang wajar aja gitu, nggak usah taat, yang penting nggak usah nyakitin orang, nggak usah dolimin orang. Betul. Kita memang tidak boleh nyakitin orang, kita memang tidak boleh dolimin orang. Tapi kita harus memiliki ilmu, karena ilmu itu adalah visa pada kehidupan di akhirat. Kalaulah Singapura, kalaulah Belanda, mereka menetapkan visa sebelum kita memasuki negara mereka. Dan kita kalau tidak punya visa tidak bisa masuk. Sekaya apapun kita, sebaik apapun kita, maka visa kehidupan akhirat itu ilmu dan kebenaran. Itu visa kita. Tetapi visa itu akan tergantung dengan kebaikan akhlak yang kita miliki ketika kita tidak memiliki notif apapun. Dan itulah yang kita harapkan. Semoga kita termasuk orang yang diberikan ilmu, kebenaran, dan diberikan akhlak. Saya sangat kagum sekali ketika Nabi itu mengabarkan kepada kita, ala ukhbirukum biman tukhramu alaihin nar. Kalian tahu nggak siapa orang yang diharamkan dari api neraka? Yang menarik adalah jawaban Nabi itu tidak mengatakan sholat, tidak mengatakan puasa, tanpa menafikan keagungan pada ibadah-ibadah itu. Tapi Nabi mengatakan yang diharamkan dari api neraka itu hayyinun, layyinun, qarib, dan sahl. Ada 4. Hayyinun, rendah hati. Dia tidak menjadi tinggi. Dan jiwanya tidak melangit. Artinya jiwanya membumi dan hatinya merendah. Itu hayyin. Ya. Yang kedua, layyin, orangnya lembut, luwes dia. Ya, dia menjadi orang yang luwes, lembut gitu. Artinya setiap orang yang berada di sampingnya itu merasa nyaman. Perkataannya membuat orang nyaman, sikapnya membuat orang itu familiar dengan apa yang dia lakukan. Itu yang dinamakan layyin. Yang ketiga kata Nabi, qarib. Qarib itu supel. Mudah dekat sama orang dan orang itu tidak perlu effort yang panjang supaya mendapatkan perhatian dari dirinya. Itu namanya qarib. Dan yang keempat kata Nabi yaitu adalah sahl. Sahl itu kontributif, mudah untuk membantu dan empati kepada urusan orang. Nah inilah yang menjadikan kita paham ternyata yang diharamkan dari jilatan api neraka, padahal maaf ya,
jutaan galon samudra tidak akan pernah mampu memadamkan 1 kubik api neraka. Tapi ternyata jilatan api neraka itu dipadamkan dengan 4 sifat yang semuanya 4-4-nya berkaitan tentang akhlak. Yaitu adalah ketika kamu rendah hati, ketika kamu menjadi orang yang lembut lagi luwes, dan ketika kamu menjadi orang yang supel, dan ketika kamu menjadi orang yang kontributif, mudah membantu dan mendatangkan kebaikan untuk urusan orang. Nah, inilah pentingnya. Di balik taklim yang kita ikuti, di balik kajian yang kita sertai, di balik komunitas yang kita bergabung di dalamnya, jangan hanya fokus menambah hafalan, jangan hanya fokus menambah hadis-hadis, tapi fokuslah semoga Allah memuliakan akhlak kita sebagaimana Allah telah memuliakan fisik kita. Itulah hal yang terbaik. Karena akhlak itu kayak angka di depan koma. Ilmu itu terkadang kayak angka di belakang koma. Sebagus apapun, angka di belakang koma sangat tergantung dengan angka di depan koma. Semoga kita punya akhlak yang baik. Anak kita pintar, tidak punya akhlak, kita kecewa. Anak kita tidak pintar, tapi kalau masih punya akhlak, maka kita pasti masih merasa gembira walaupun mungkin tidak terlalu pintar. Semoga Allah muliakan kita dengan akhlak. Alhamdulillah, tentunya senantiasa kita bersyukur betul kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Syukur itu bukan anjuran, tetapi syukur itu merupakan sebuah kewajiban dan komitmen. Syukur itu bukan pilihan, yang mau kalau kita bersyukur, kalau enggak ya tidak, enggak bisa. Syukur itu adalah sebuah konsekuensi dari keimanan kita. Bukan nikmatnya yang berkurang, tetapi syukurnya yang kurang ditambah. Karena terkadang kita terlalu sibuk menghitung setiap kesulitan, tetapi lupa untuk menghitung setiap kenikmatan. Padahal kesyukuran itu merupakan perkara yang akan memberikan keberkahan pada kualitas kehidupan kita. Syukur itulah yang akan menjadikan kita merasa bahagia pada setiap kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Maaf ya, kalau kita bahagia pada nikmat yang baru, itu wajar. Kalau tiba-tiba kalian bisa membeli iPad setelah sebelumnya tidak memiliki iPad dan senang ketika pertama kali membelinya, itu wajar. Kalau kita baru membeli jaket, maka kita senang ketika baru mendapatkan kenikmatan jaket. Itu bahagia yang biasa. Karena anak kecil pun mereka merasakan kebahagiaan ketika membeli yang baru. Tapi kebahagiaannya orang dewasa itu kalau bersyukur tidak kayak gitu. Dikatakan oleh para ulama, kalau kita betul-betul bersyukur, Allah itu bukan hanya menghadirkan bahagia ketika kita mendapatkan yang baru, tapi Allah menghadirkan bahagia pada kenikmatan-kenikmatan yang sudah lama kita peroleh, tapi rasa bahagianya itu tidak berkurang di dalam hati. Itu berarti syukurnya itu sudah memberikan kualitas dalam hidup. Karena syukur itu tidak menjanjikan kuantitas, syukur itu memberikan kualitas. Kalau kita baru nikah, ya seneng lah, endorfin kita penuh kok, thank love language kita juga lagi penuh. Tapi kalau kita masih bahagia ketika sudah 15 tahun menikah, itu baru bahagia yang betul-betul sejati. Dia tidak imitasi, dia tidak KW. Kalau kita punya handphone, ketika handphone itu sudah 5 tahun dan kita masih tetap bahagia dengan handphone itu dan masih melihat sisi kebaikan pada handphone itu, itulah bahagia yang sesungguhnya. Ketika kita betul-betul bersyukurnya memberikan kualitas dalam kehidupan. Hari ini yang hilang itu bukan, hari ini yang kita khawatirkan itu bukan kemiskinan. Hari ini yang kita khawatirkan itu adalah hilangnya kebahagiaan ketika kita suka bermimpi pada apa yang belum kita miliki, tetapi melupakan kebahagiaan pada barang yang sudah kita dapatkan begitu lama. Akhirnya kita itu hanya melihat apa yang belum kita peroleh. Makanya banyak sekali kadang-kadang perempuan atau laki-laki bajunya sudah 3 lemari. Tapi ketika kondangan datang undangannya, kita sering berkata, pakai mana ya sudah nggak ada bajunya, padahal bajunya 3 lemari. Maka yang hilang itu bukan nikmatnya, tetapi yang hilang itu kebahagiaan pada nikmat yang sudah kita peroleh. Dan biasanya tercabut yang kenikmatan pada bahagianya kita, tercabut yang bahagia pada kenikmatan yang sudah kita peroleh itu biasanya karena kita sudah tidak lama, karena kita sudah lama tidak bersyukur. Terlalu banyak melihat barangnya orang, terlalu membandingkan barangnya orang, dan akhirnya nikmat yang kita peroleh itu langsung hambar, kebahagiaannya kita rasakan. Inilah yang menjadikan kita bersyukur, karena syukur itu memberikan bahagia, bukan hanya pada apa yang baru kita miliki. Tapi syukur itu memberikan kualitas, kita merasakan bahagia
walaupun pada nikmat yang sudah lama kita peroleh dan kita dapatkan. Inilah syukur. Syukur itu memberikan kepada kita bahagia dan orang yang beriman. Mereka tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur kepada Allah. Semoga kita menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah. Amin insyaallah. Kita tentunya paham bahwasanya kita ini harus memiliki sensitivitas terhadap apa yang sedang terjadi. Karena sensitivitas terhadap perkara yang terjadi itu menunjukkan kedewasaan kita di dalam kita berpikir. Pebisnis yang baik itu bukan pebisnis yang memiliki modal besar, tapi pebisnis yang baik itu yang tahu kondisi dan keadaan market dan bagaimana keadaan ekonomi ketika dia mulai masuk ke dalam putaran bisnisnya. Dia paham nih kondisinya kayak apa dan bagaimana tren di dalam bursa marketnya, dan akhirnya mungkin dia bisa merumuskan apa yang akan dia lakukan di dalam bisnisnya ketika dia paham kondisi yang terjadi. Sama pula kita di dalam sunnah, komitmen kita kepada tauhid dan komitmen kita kepada sunnah ketika itu merupakan jalan kebenaran di dalam kehidupan kita, itu bukan hanya menjadikan kita peduli dengan ibadah fardhiyah, tapi bagaimana ketika kita berkomitmen terhadap kebenaran, kita ini harus sensitif terhadap kondisi dan keadaan yang sedang terjadi, supaya kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan petunjuk ilmu, dan supaya kita mampu merumuskan hal terbaik ketika kondisi itu kita pahami yang sebenarnya sedang terjadi. Ini yang kita harus paham. Banyak orang hari ini itu memahami bahwasanya menjalankan sunnah itu yang paling penting hanyalah ibadah mahdhah. Ya, dan ibadah yang kita lakukan di dalam sunnah itu menjadikan kita tidak peduli dengan kondisi yang sedang terjadi. Padahal itu salah. Nabi sebagai pemilik lisensi sunnah yang paling mutlak dalam kehidupan iman, Nabi itu ternyata tidak mencontohkan semacam itu. Nabi itu merupakan pribadi yang betul-betul menetapkan setiap amal itu tergantung dengan kondisi dan keadaan. Ini yang kita harus paham. Ada penjelasan bagus sekali dari Imam Ibnu Qayyim ketika Imam Ibnu Qayyim itu berkata begini dalam penjelasan beliau di dalam kitab Madarijus Salikin. Di dalam kitab Madarijus Salikin dibahas oleh beliau bahwasanya Nabi itu orang yang paling sensitif terhadap kondisi yang sedang terjadi. Makanya dikatakan oleh beliau, makanya Nabi itu kalau ditanya apa amalan yang paling utama, maka jawaban Nabi itu bisa berbeda-beda dan beragam sesuai dengan kondisi yang ada. Nabi pernah ditanya apa mahwal a'mal ahabba ilallah, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kadang-kadang Nabi menjawab jihad di jalan Allah. Kadang-kadang Nabi dalam kesempatan yang lain beliau menjawab bahwasanya amal yang paling dicintai oleh Allah itu sholat tepat waktu. Kadang-kadang Nabi di saat yang lain ditanya apa amalan yang paling utama, maka Nabi menjawab birrul walidin. Kenapa redaksi pertanyaannya sama tetapi jawabannya bisa berbeda dan beragam? Maka sesungguhnya Imam Ibnu Qayyim beliau mengatakan karena sesungguhnya bukan Nabi itu kontradiktif, enggak. Tetapi Nabi memberikan jawaban yang berbeda atas redaksi pertanyaan yang sama disebabkan karena sesungguhnya Nabi memberikan jawaban disesuaikan dengan kondisi penanya dan kondisi yang ada pada saat itu. Ketika kondisinya tenang, tidak ada amalan yang paling utama kecuali sholat tepat waktu bagi laki-laki di masjid. Bagi dalam kondisi ketika kita mendapatkan orang tua kita sakit, tidak ada yang paling utama kecuali menemani orang tua kita dan merawat orang tua kita. Jangan pergi kemana-mana kalau orang tua sakit, udah temenin aja. Karena itu kondisi amalan yang paling dicintai oleh Allah. Kalau kondisinya kayak di Palestina ketika terjadi peperangan, tidak ada kondisi yang paling utama kecuali adalah jihad. Dan ini merupakan perkara yang penting karena amalan yang paling utama dikatakan oleh Imam Ibnu Qayyim. Amalan yang paling utama itu disesuaikan dengan kondisi yang dibutuhkan pada saat itu. Makanya maaf ya, kadang-kadang umrah lebih penting daripada membantu, kadang-kadang membantu lebih penting daripada umrah. Tergantung kondisi dan keadaan. Ketika di antara kita akan melaksanakan umrah, tetapi orang tuanya sakit dan orang tuanya berkata, "Nak, temenin mamah ya nak, jangan pergi-pergi." Pada saat itu, umrah menjadi perkara yang tidak memiliki keutamaan. Apa yang menjadi keutamaan? Ya temenin
temenin orang tuamu ketika dia dalam kondisi sakit. Terkadang ketika seseorang itu kondisinya normal, semuanya baik, keluarganya dalam kondisi baik, maka melakukan dan repeat umrah itu menjadi keutamaan, yaitu ketika dia melaksanakan umrah untuk menghapuskan dosa dari umrah sebelumnya menuju kepada umrah berikutnya. Jadi amal yang paling dicintai oleh Allah itu adalah amal yang sesuai dengan kondisi. Karena amal yang sesuai dengan kondisi itu akan menentukan skala prioritas di dalam kita beramal. Dan ketika kita melakukan sebuah ketaatan di jalan Allah. Ini kita harus paham. Makanya setan itu termasuk di antara strateginya setan dikatakan dan diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab yang lain. Beliau menyampaikan setan itu kalau menyesatkan manusia itu ada 6 tahapan, ada 6 lubang jebakan yang dipakai setan ketika menyesatkan manusia. Yang pertama, dijebaknya manusia dengan syirik. Kalau dia selamat, dijebak dengan bid'ah. Kalau dia selamat, dijebak dengan dosa-dosa besar yang dianggap biasa. Kalau dia selamat, dengan dosa-dosa kecil yang dianggap lumrah. Kalau dia selamat, maka dia akan dijebak dengan jebakan yang kelima. Jebakan yang kelima itu apa? Yaitu disibukkan dengan amalan-amalan yang tidak prioritas, tetapi diluputkan dari amalan prioritas. Ya, ini termasuk salah satu jebakan setan. Jadi kalau ada orang dijebak dengan syirik tidak bisa, dijebak dengan menyelisihi Nabi tidak bisa, dosa besar, dosa kecil tidak bisa, maka yang dilakukan setan adalah dibiarkan dia beribadah, tapi pada perkara yang tidak prioritas. Sehingga amalan prioritasnya itu malah justru luput, ditinggalkan. Karena dia tidak tahu bagaimana beramal itu sesuai dengan kondisi kebutuhan dan keadaan yang sedang terjadi. Ini termasuk strateginya setan. Jadi setan itu tidak selalu melulu menggoda kita dengan khamr. Tidak selalu menggoda kita dengan zina. Tidak selalu melulu menggoda kita dengan riba. Tapi terkadang setan itu kalau mendapati misalkan Mas Prima digoda syirik tidak bisa, digoda menyelisih Nabi tidak bisa, Mas Prima digoda dosa besar tidak bisa, dosa kecil tidak bisa, maka setan tidak pernah kehabisan ide. Dia lalu merumuskan sebuah jebakan. Gimana ya Prima itu sibuk dalam perkara kecil tetapi luput dari perkara-perkara besar. Karena apa? Kalau ada manusia disibukkan dalam perkara kecil, diluputkan dari perkara besar, maka sesungguhnya mizan dan profit kebaikan akhiratnya menjadi susah ditambah dan menjadi berat itu susah. Karena apa? Sibuk dalam perkara kecil tetapi luput dari perkara besar. Dan yang keenam itu adalah disibukkan dalam perkara mubah. Kalau kita soroti nomor 5, disinilah kita akhirnya paham. Ternyata merumuskan sebuah kerja di dalam konteks amal kita ketika kita beribadah kepada Allah itu bukan hanya sekedar beramal, bukan hanya sekedar beribadah. Agama ini tuh betul-betul meminta kita supaya kita itu betul-betul menguras pikiran kita dan betul-betul memberikan kesungguhan kepada kita supaya kita tidak hanya sekedar beramal, supaya kita tidak hanya sekedar beribadah, tapi betul-betul kita itu harus paham kondisinya apa, keadaannya kayak apa, baru kita merumuskan apa yang harus kita lakukan. Dan itulah yang menjadikan saya menyampaikan di dalam mukadimah ini, kalau semuanya yang hadir di sini dari partisipan paham apa yang saya sampaikan di dalam mukadimah ini, disitulah saya ingin menyampaikan kepada kalian, semua keluarga The A-Team yang saya cintai karena Allah. Bahwasanya inilah yang menjadikan kita paham apa yang harus kita ketahui dan apa yang menjadi prioritas ketika kita hari ini hidup dan ketika kita berada di antara pusaran kehidupan yang sedang kita jalani. Karena apa? Ini berkaitan tentang salah satu prioritas amal di dalam kehidupan sunnah kita. Maka akhirnya di antara hal yang kita jumpai dan kita dapati itu hari ini apa? Bahwasanya hari ini kita menjumpai salah satu fakta yang menyedihkan yang tidak bisa kita nafikan dan tidak bisa kita ingkari. Kita mendapati bahwasanya fakta kita hari ini menjumpai masyarakat dan umat itu betul-betul mendapatkan banyak problematika silih berganti yang tidak kunjung selesai. Masalah narkoba, masalah zina, masalah judi online, masalah berbagai macam kebodohan. Hari ini tuh betul-betul melekat dalam kehidupan umat. Dan ini merupakan salah satu konsekuensi ketika kita hari ini berada pada satu zaman yang disebut dengan zaman fitnah. Sehingga masalah yang kita jumpai dan kita dapatkan ini betul-betul ada
di depan kita yang tentunya harus segera untuk mendapatkan perhatian besar dari kita dan bagaimana kita bisa berusaha untuk menjadi bagian dari solusi atas masalah yang dihadapi oleh umat. Ini hal yang penting kita harus paham. Jadi umat ini hari ini tuh pekerjaannya banyak. Hari ini tuh umat itu meninggalkan PR yang banyak. Belum PR besar yang kita miliki ketika kita melihat Palestina. Ketika sudah berjalan lebih dari 1 tahun dan itu PR besar untuk kita. Ketika kita paham bahwasanya PR ini adalah PR yang ada di pundak kita, sya'am aba, kita suka atau tidak suka, ridho atau tidak ridho, itu PR yang besar yang Allah berikan di dalam kehidupan kita, maka PR ini harus mendapatkan segera tindakan-tindakan langsung yang harus dilakukan. Tapi ternyata di sisi yang lainnya kita juga mendapatkan tentang sebuah fakta bahwasanya ternyata umat ini mendapati satu masalah yang juga sama seriusnya. Bagaimana masalah ini akan selesai ketika umat yang mereka berada pada lingkaran yang lebih tebal, itu ternyata mereka juga punya masalah yang terus masalah itu tidak kelar-kelar, yaitu adalah bagaimana mereka itu memadamkan pertikaian dan bagaimana mereka itu menyembuhkan perselisihan supaya kekuatan demi kekuatan dan energi besar dikumpulkan supaya kita bisa menyelesaikan masalah besar ini. Karena ini dua masalah menjadi komplikasi di dalam kehidupan umat. Tidak terselesaikannya masalah judi, tidak terselesaikannya masalah zina, tidak terselesaikannya masalah kebodohan. Itu bisa jadi ini berkaitan erat dengan kondisi ketika sebagian kecil muslimin yang mereka mungkin sudah paham Islam, itu ternyata juga menghadapi PR yang besar. Yang mana PR besar ini mengakibatkan tidak selesainya PR yang ada di samping sini. Dan itu adalah masalah pertikaian, dan itu masalah perselisihan yang tidak kunjung habis. Yang itu merupakan bagian yang hari ini kita dapatkan juga. Dan itu betul-betul menguras energi di dalam kehidupan kita. Makanya ada satu kaidah yang sangat indah sekali untuk kita renungkan. Mata balangul bunyan, tamamahu idza kunta tabnihi wal akhir yahdimuhu. Bagaimana bangunan itu akan sempurna kalau kamu berusaha untuk menyelesaikan tetapi yang lain menghancurkan. Gimana kita menyelesaikan masalah besar ini kalau konflik yang ada pada kehidupan di sini pun tidak selesai-selesai? Kenapa? Karena orang tua yang sering bertengkar itu tidak akan pernah menjadikan anaknya itu bisa selesai dengan dirinya. Itu kalau boleh saya buat analoginya. Bisa nggak kita mengharapkan anak kita berkualitas kalau kita selaku orang tuanya bertengkar terus? Misalkan Mas Prima bersama istri beliau bertengkar terus, naudzubillah min dzalik contoh. Bisa nggak kira-kira ketika Mas Prima dan istrinya beliau itu bertengkar terus tiba-tiba anaknya nanti melesat dengan kualitas? Susah. Kenapa? Karena sesungguhnya itu kadang-kadang ketika menyelesaikan itu dimulai dari kita dan pasangan kita dulu. Kita tidak bisa mengharapkan anak kita qurrata ayun kalau kita saja tidak pernah qurrata ayun. Gimana anakmu akan taat kepada dirimu kalau ternyata istrimu sering menjelek-jelekan kamu di telinga anakmu? Gimana anakmu itu akan taat kepada istrimu kalau kamu juga yang menjelek-jelekan istrimu di depan anakmu? Kan nggak akan selesai. Maka akhirnya yang terjadi apa? Anak tidak nyaman berada di dalam rumah, dia pilih kafe, mungkin dia pilih gengnya, dia pilih circle-nya, dan terkadang dia memberikan loyalitas kepada gengnya. Kenapa? Terlalu banyak halilintar di dalam rumah yang membuat dia tidak nyaman. Ini analoginya. Kalau boleh kita relate dan kita korelasikan bahwasanya kehidupan umat dan seluruh problematikanya, yang di sini ada orang-orang yang sudah belajar dan memiliki step kepahaman dia terhadap Islam itu lebih baik gitu. Dan ternyata yang di sini yang diharapkan bisa menjadi solusi dan bisa menjadi obat untuk menyelesaikan PR besar di sini dengan judi, zina dan sederet masalah yang tidak ada habisnya. Dan kita sering gitu. Bagaimana kita itu diputarkan terus yang viral itu berubah-ubah terus. Ini tidak akan selesai kalau yang di sini pun masih dalam pertengkaran. Jadi pertengkaran yang menguras energi itu bukan hanya pertengkaran suami istri, tapi pertengkaran yang menguras energi itu sebenarnya pertengkaran mereka yang sudah dilihat tampaknya itu paham dengan Islam, tapi ternyata kita ini tidak selesai-selesai dengan berbagai macam persoalan yang terjadi di sini. Pertengkaran demi pertengkaran terus.
Mungkin di sini tidak ada judi, mungkin di sini tidak ada zina, tapi di sini ada pertengkaran dan permusuhan, padahal sama-sama menjadi umatnya Rasulullah dan sama-sama menjadi hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka nggak bisa ini menyelesaikan bangunan ini dengan berbagai macam konfliknya dan berbagai macam masalahnya, ya kalau yang di sini tidak selesai. Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami betul. Ternyata dampaknya pertengkaran. Kalaulah pertengkaran suami istri itu dampaknya berakibat kepada anak yang akan terguncang jiwanya ketika terlalu banyak melihat pertikaian dan perselisihan orang tuanya, maka sesungguhnya jangan sampai kita juga mendapatkan ini dalam kehidupan. Seringnya pertengkaran kita, orang-orang yang paham agama, menyebabkan anak-anak muda, anak-anak belia itu akhirnya benci kepada dakwah dan benci kepada apapun yang berbau Islam. Kenapa? Kalian itu terlalu banyak pertengkaran. Kalian itu terlalu banyak pertengkaran. Sehingga akhirnya mereka tidak merasa nyaman ketika mereka di dekat panggung-panggung dakwah. Dan mereka tidak nyaman ketika mereka itu berada di dekat lumbung-lumbung kebenaran. Kenapa? Karena suaranya terlalu berisik dengan pertengkaran. Sehingga akhirnya mereka lari, akhirnya terjebak kembali dengan pusaran masalah yang ada di sini, dan terus menumpuk-numpuk akhirnya orang itu menjadi korban. Karena ternyata ketika kita menjadi personal, seorang muslim yang terus menikmati pertikaian dan terus menikmati permusuhan, hanya karena masalah fikih, hanya karena masalah ijtihad, hanya karena masalah fatwa, dan kita menganggap pertikaian itu hanya kita yang merasakan salah, yang merasakan orang lain, dan itulah yang menjadikan mereka menjauh dari kebenaran. Kalau ada orang tua bertengkar, merasa bahwasanya pertengkaran itu hanya dirasakan dirinya dan istrinya, salah. Anak yang lebih sedih daripada apa yang terjadi, daripada yang dirasakan orang tuanya. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya memahami ini. Ini berarti salah satu di antara hal yang, ini merupakan salah satu di antara hal prioritas dalam kehidupan kita. Bahwasanya di antara prioritas yang kita lakukan ketika kita berada pada zaman ini, maka sesungguhnya prioritas ini merupakan prioritas yang kita harus sadari dulu. Ya, bahwasanya kita punya awareness, kita punya kesadaran betul bahwasanya ternyata mengupayakan kebersamaan di antara sesama muslim, mengupayakan ukhuwah di antara sesama muslim, dan mengupayakan kebersamaan di antara sesama muslim itu bukan perkara yang kecil, tapi ini perkara prioritas besar dalam kehidupan seorang muslim. Ini perkara besar yang harus betul-betul menjadi prioritas, dan ini merupakan amalan yang prioritas gitu. Karena ternyata berukhuwah itu bukan hanya masalah fikih, tapi berukhuwah itu masalah besar dalam masalah akidah. Dan tentunya kita paham betul bahwasanya agama ini dan sunnah ini ketika diturunkan itu pada dasarnya menyuruh kita itu supaya dengan semua syariat yang kita lakukan itu supaya kita bisa bersaudara. Makanya kalau kita melihat berbagai macam perintah dan sunnah yang ada di dalam hasanah agama kita itu selalu dengan satu tujuan, supaya kita tidak nyakitin orang, dan supaya ketika kita tidak nyakitin orang menjadikan kita itu gampang bersaudara. Karena yang menjadikan kita bersaudara itu adalah Allah. Makanya akhirnya Nabi ketika meletakkan sunnah itu, tujuan dari berbagai macam sunnah itu salah satunya mempersaudarakan. Ini yang kita harus paham dulu. Ya. Makanya akhirnya kita paham ya dalam Islam. Kenapa ini kita ini di dalam Islam disuruh man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir ngomong yang baik, kalau tidak bisa ngomong yang baik diam. Kenapa ada perintah diam? Supaya omongan kita tidak nyakitin orang. Kenapa kita itu tidak boleh mencela makanan? Supaya yang membuat tidak terluka. Kenapa kita kalau bertiga tidak boleh berbisik-bisik kepada yang satu dan meninggalkan yang satu? Supaya yang satu tidak tersakiti. Kenapa kita memuliakan tetangga? Supaya tetangga itu tidak terganggu dengan kehadiran kita. Bahkan kenapa di dalam Islam itu dimakruhkan kita makan makanan yang berbau kayak jengkol, kayak pete gitu. Dalam Islam itu dimakruhkan kita makan bawang gitu. Supaya apa yang keluar dari mulut kita tidak menyakiti hidungnya orang lain. Bahkan maaf ya, sampai urusan ketika kita bertamu, ketika mengetuk pintu, kita tidak boleh itu berdiri di depan pintu langsung.
kita harus agak geser ke kiri atau ada geser ke kanan. Kenapa? Supaya ketika pintu itu dibuka, tidak langsung melihat ke dalam rumah yang kita datangi. Karena apa? Karena sebagian besar rumah itu aurat dan tidak setiap orang itu nyaman kalau rumahnya itu dilihat sama orang. Loh, sampai kita mengetuk pintu pun diatur secara detail gitu supaya tidak nyakitin orang. Makanya kenapa kita kalau mulai Ramadan itu cukup membutuhkan satu saksi yang melihat hilal. Tapi ketika menetapkan orang berzina butuh 4 orang saksi. Kenapa? Karena kehormatan seorang muslim itu lebih mahal daripada apapun. Supaya tidak gampang bagi kita menjatuhkan kehormatan. Supaya tidak ada bibit permusuhan. Kalau kita memahami ini, akhirnya kita paham. Bahwasanya makanya Islam itu ketika meletakkan sebuah kebersamaan. Itu bukan hanya masalah fikih, itu masalah akidah. Makanya semua amal kalau sudah berkaitan tentang manfaat yang kita berikan kepada orang lain dan mengikat cinta kita kepada orang lain itu selalu profitnya besar dalam pahala. Selalu begitu. Membantu saudara muslim itu lebih baik daripada itikaf selama 1 bulan di masjidnya Nabi. Kenapa orang yang membantu saudaranya selama 1 hari itu lebih utama daripada itikaf di masjidnya Nabi? Karena membantu, kamu berarti mengambil hatinya. Kamu memberikan manfaat kepadanya dan dia akan mencintaimu dan kamu pun mencintai dia. Kenapa menutup aibnya orang itu mendapatkan keutamaan besar? Karena kalau kamu tutup aibnya, dia akan merasa terjaga pride-nya. Makanya semua amalan yang besar itu, semua amalan-amalan yang pahalanya besar itu memiliki pahala yang begitu besar. Karena apa? Dengan satu tujuan, supaya setiap muslim itu memiliki sebuah kebersamaan, di mana kebersamaan itu menimbulkan energi yang begitu besar. Barulah masalah yang dihadapi umat hari ini yang ada di sini ketika mereka belum paham tentang Islam, mampu diselesaikan satu persatu. Ketika setiap orang yang notabene sebagai orang yang paham, itu menyelesaikan masalah di antara mereka ketika terlibat pada pertikaian, maka masalah-masalah yang dihadapi umat akan selesai satu persatu dengan proses-proses yang kita nikmati. Ketika yang di sini itu betul-betul meminimalisir segala macam pertikaian yang terjadi antara muslim dengan muslim. Itu kan begitu sebenarnya. Ya. Tapi ternyata memang itulah ujian yang kita hadapi hari ini. Sehingga yang kita hadapi hari ini tuh seakan-akan kita berada pada 2 lembah yang berbeda. Muslim yang paham berada pada satu lembah, sibuk dengan pertikaian. Terus-menerus yang terjadi di antara mereka, umat itu terpisah di lembah yang lain. Dan mereka sibuk dengan segala macam problematika yang dihadapi oleh mereka. Gitu. Angka mati bunuh diri semakin tinggi. Dan kita yang berada di dalam dunia dakwah ini dan yang sudah memiliki Islam yang lebih bold daripada yang di sini, seakan-akan tidak terkonek gitu. Islam hanya menjadi sebuah narasi tapi tidak pernah menjadi solusi. Gimana bisa menghasilkan solusi? Kalau ternyata di antara kita belum menyelesaikan PR besar, bagaimana menjaga qurrata ayun antara kita dengan sesama komponen dakwah dan komponen kaum muslimin yang sama-sama sudah lebih memiliki pemahaman. Ini ialah yang kita harus mengerti. Makanya PR besar yang harus kita lakukan dalam kehidupan ini itu di dalam komitmen kita di dalam sunnah. Mari kita ambil pendapat yang paling kuat dalam setiap sunnah yang kita pilih pada setiap dalil yang ada di hadapan kita. Tapi komitmen sunnah ini tidak boleh berdiri sendiri. Tapi komitmen ketika kita melakukan ketaatan itu harus disertai dengan sebuah dorongan besar. Gimana sih mempersaudarakan kaum muslimin? Dan itu menjadi salah satu perkara yang hari ini belum terwujud. Walaupun sudah terlalu banyak ustadz yang meramaikan dalam kehidupan panggung dakwah. Semoga Allah ampuni kita. Maka itulah yang menjadikan akhirnya kita ini sedih gitu. Sehingga akhirnya kita itu tanpa kita sadar, kita ini dibuat sibuk dengan urusan masing-masing gitu. Yang di lembah ini sibuk dengan urusan-urusan itu, yang di lembah ini sibuk dengan urusan-urusan itu. Dan akhirnya kayak ada temboknya Dzulqarnain yang memisahkan kita di antara 2 hal ini. Padahal sebenarnya ini kan berkaitan. Makanya kalau suami istri itu masih sering bertengkar, gimana mereka fokus untuk bisa untuk mendidik anak?
Gimana orang yang paham agama itu bisa fokus untuk menyelesaikan PR umat kalau dalam kondisi ini aja kita belum selesai dengan urusan hati kita ketika melihat saudara kita. Makanya saya itu bisa memahami gitu. Ketika Nabi sedang tawaf, lalu ketika beliau sedang tawaf itu, lalu tiba-tiba beliau itu bersabda, "Inna hurmatal mu'min a'dzam min hurmatika ya Ka'bah." Makanya sampai akhirnya seorang Nabi saja ketika sedang tawaf, beliau itu bisa berkata, "Wahai Ka'bah, kehormatan seorang mukmin itu, satu orang itu lebih mulia daripada kehormatanmu." Padahal kita paham pada saat itu telunjuknya Nabi mengarah ke Ka'bah. Dan kita paham kan keagungan Ka'bah. Di situ ada Multazam, di situ ada Hijr Ismail, di situ ada Hajar Aswad. Siapa yang meragukan keagungan dari Ka'bah? Tapi ternyata sedemikian dahsyatnya Ka'bah itu dan berapa juta mata yang menyaksikan dengan tetesan air mata ketika pertama kali melihat Ka'bah. Itu ternyata kehormatannya dikatakan oleh Nabi itu kehormatan Ka'bah itu di bawah kehormatan satu orang mukmin. Karena ternyata sedahsyat itulah Nabi itu meletakkan supaya kita itu betul-betul tahu boundaries kita dalam kehidupan ini. Supaya akhirnya yang dicita-citakan Nabi itu satu. Bagaimana melihat Muslim yang menjadi umatnya Rasulullah itu betul-betul mampu bersaudara di atas kalimat sunnahnya Nabi. Sebagai bapak untuk kita semuanya. Makanya saya itu kalau sering ditanya bagaimana cara kita mencintai Nabi. Cintai umatnya. Itu aja dulu. Ya, jadi cara kita mencintai Rasulullah itu ya mencintai umatnya. Jangan sampai kamu cinta Nabi tapi kamu membenci umatnya Nabi. Padahal umatnya Nabi itu sangat dicintai oleh Rasulullah. Ya. Makanya tidak ada perkara yang dilakukan oleh Nabi ketika beliau pertama kali di kota Madinah kecuali apa? Yang pertama kali dilakukan oleh Nabi Muhammad adalah mempersaudarakan. Setelah membangun masjid, setelah menggerakkan pasar, maka yang dilakukan Nabi mempersaudarakan antara muhajirin dan ansar. Kapan kemenangan demi kemenangan itu diberikan Allah kepada kaum muslimin? Ketika Nabi masih berada di Mekah? Enggak. Ketika muhajirin belum ketemu ansar? Enggak. Tapi kapan kemenangan demi kemenangan itu diberikan oleh Allah? Semenjak Allah ridho. Ketika muhajirin ketemu dengan ansar, walaupun jumlah mereka kuantitasnya masih sedikit, dijadikan kualitas pertolongan Allah jauh lebih besar daripada kualitas musyrik. Sehingga akhirnya tidak butuh waktu yang lama, 8 tahun. Akhirnya Nabi bisa memenangkan dengan Futuh Makkah. Inilah yang menjadi prioritas kita. Jadi prioritas besar yang sedang hari ini kita hadapi itu yang masalah pertikaian. Dan membicarakan masalah pertikaian yang menghalangi kebersamaan dalam kehidupan ini. Dan menyelesaikan PR ini juga setidaknya ada 3 hal yang menjadikan ini tambah berat. Ini tambah berat. Apa 3 perkara yang akhirnya membicarakan perkara ukhuwah itu hanya indah ketika disampaikan di meja-meja kajian dan meja-meja taklim, tapi tidak pernah menjadi indah dalam realita kehidupan itu. Setidaknya ada 3 yang kita dapatkan disampaikan oleh para ulama. 3 realita itu apa sih sebenarnya? Sehingga akhirnya membicarakan tentang persaudaraan di balik fakta yang tragis yang kita rasakan begitu menyedihkan ini menjadi tambah berat untuk kita hadirkan pembicaraan ini. Ya disebabkan ya ada 3 fakta yang juga harus kita ketahui. Apa fakta yang pertama? Fakta yang pertama itu adalah karena sesungguhnya ketika kita dalam kondisi bermusuhan dan terus bertikai, narasi pertikaian dan permusuhan itu merupakan sesuatu yang paling digandrungi sama orang-orang yang benci sama Islam. Dan ketika mereka gandrung dengan hal ini, tidak ada yang mereka paling senangi dan tidak ada perkara yang mereka terus lakukan itu supaya menjaga perseteruan antara muslim dengan muslim. Karena siapa yang paling mengambil keuntungan? Yang paling mengambil keuntungan itu orang yang sebenarnya tidak ingin melihat Islam itu baik. Siapa yang paling mengambil keuntungan ketika suami istri bertengkar? Ya laki-laki yang bejat yang ingin mengambil istri laki-laki itu. Dia yang akan nunggu kapan ya orang ini bertengkar supaya nanti istrinya minta cerai. Maka itu yang kita jumpai. Jadi pembicaraan tentang masalah bagaimana kita tidak harus sama untuk bisa bersama, itu indah di judul. Tapi kalau sudah realita itu berat sekali.
Karena apa? Karena orang-orang yang benci sama Islam itu tidak suka. Saya pernah membaca kisah nyata yang disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir. Ada satu peristiwa bagus sekali. Julistianus yang kedua itu merupakan kaisar Romawi Timur. Yang kedua. Namanya Julistianus yang kedua. Maaf. Dia kaisar Romawi Timur. Ketika sahabat Sa'ad dan Khalifah siapa ya? Maimun kalau tidak salah. Saya maaf agak lupa. Ketika mereka itu dirongrong kekuasaan mereka pada saat itu, maka pada saat itu tiba-tiba kaum muslimin mendapatkan pertikaian dari sahabat Sa'ad dan Khalifah siapa pada saat itu. Dan mereka bertikai. Ketika pertikaian ini diketahui oleh pembesar-pembesar kerajaan Romawi Timur, mereka datang dong kepada Julistianus yang kedua, Julistianus Ats-Tsani. Mereka berkata, "Wahai kaisar, ini saat yang tepat kita menyerang balik kepada kaum muslimin karena mereka sedang terlibat pertikaian dan mereka terlibat peperangan di antara mereka." Pada saat itu mereka mengharapkan jawaban sang kaisar itu sebagaimana yang mereka mau. Tapi mereka tidak sama sekali menduga ketika Julistianus yang kedua itu memberikan jawaban yang tidak pernah mereka duga. Jawabannya adalah, jangan diserang. Biarkan mereka bertikai. Biarkan mereka bermusuhan. Kita tahan diri untuk tidak melakukan reaksi apapun atas pertikaian itu. Komandan-komandan militernya itu bingung dengan jawaban yang disampaikan oleh Julistianus yang kedua. Mereka berkata, "Kamu yakin ini saat yang tepat untuk nyerang? Ini saat yang tepat untuk nyerang." Tapi tetap Julistianus yang kedua itu dia tegar berdiri dan mengatakan, jangan diserang. Biarkan mereka bertikai. Karena Julistianus yang kedua melihat bagaimana wajah-wajah para komandan militer itu. Mereka penasaran kenapa beliau memberikan jawaban. Kenapa dia memberikan jawaban semacam itu. Maka Julistianus yang kedua berkata, sudah. Kalian kalau masih penasaran kenapa saya memberikan jawaban, kalian jangan mengganggu mereka. Besok datang ke sini, aku jelaskan. Kenapa kita tidak menyerang mereka. Akhirnya, yang saat itu dilakukan para komandan yang pulang, esok harinya mereka datang. Dan mereka kaget ketika mendapati di depan singgasana Julistianus yang kedua ternyata sudah ada kandang. Ternyata ada 2 anjing yang sedang diadu oleh Julistianus yang kedua. Ayo, ta'al. Ini, lihat. 2 anjing ini sedang aku adu domba. Anjing yang satunya nyerang, anjing yang satunya. Yang satunya nyerang lagi, anjing satunya. Terus saling menyerang di antara kedua anjing itu. Sampai kedua-duanya terluka dan mengeluarkan beberapa bagian darahnya. Ketika mereka sudah sama-sama lemas, 2 anjing ini yang diadu di dalam kandang di depan singgasana itu, pada saat itulah tiba-tiba Julistianus memberikan instruksi yang tidak pernah diketahui, tidak pernah diduga oleh para komandan. Masukkanlah itu serigala ke kandang ini. Maka dimasukkanlah serigala. Dan ketika dimasukkan di dalam kandang itu serigala, 2 anjing yang sedang bertengkar ini, langsung mereka menghadapkan wajahnya ke serigala tersebut dan akhirnya sama-sama menyerang serigala itu. Dan akhirnya serigala itu tidak butuh waktu yang lama, serigala itu mati mengenaskan diserang 2 anjing. Walaupun 2 anjing ini sedang terluka. Julistianus yang kedua langsung berkata, kalian tahu kan apa yang saya sampaikan ini? Kalau kita menyerang muslim pada saat ketika mereka sedang bertikai, kalau mereka sedang bertikai, kita yang akan babak belur. Kalau kata orang Jakarta, kita boncos. Udah, biarkan mereka bertikai. Sampai nanti mereka mati satu-satu. Dan kita nikmati masa-masa vakumnya kita ketika melihat mereka sedang bertikai. Masya Allah ya. Ini kejadian terjadi pada akhir abad yang kedua. Tapi ternyata sampai sekarang, abad pertama. Ini sampai sekarang itu masih relevan kisah ini. Banyak di antara kita itu tidak sadar kalau kita ini menjadi anjing yang sedang diadu domba.
Makanya kita sedih ya melihat realita di kehidupan umat gitu. Yang sana mengatakan Wahabi, yang di sana mengatakan Ahlul Bid'ah. Bingung gitu. Dan setiap membuka sosmed itu yang sana, Wahabi, Wahabi, Wahabi. Yang di sana mengatakan Ahlul Bid'ah, Ahlul Bid'ah, Ahlul Bid'ah. Terus saja. Orang kayak saya ini kadang-kadang bingung. Saya kadang-kadang dituduh Wahabi, kadang-kadang saya dituduh Ahlul Bid'ah gitu. Nah, saya tuh bingung. Saya tuh sebenarnya Wahabi atau Ahlul Bid'ah. Tapi akhirnya ternyata itu kadang-kadang kita melihat relevansinya dan korelasinya dengan apa yang terjadi dengan Julistianus yang kedua. Makanya itu relate sekali dengan pembahasan ketika saya membaca sirah dan membaca sejarah ketika Genghis Khan itu akan memasuki Samarkand. Daerah dan wilayah yang berdekatan dengan Bukhara yang sekarang secara geografis, secara administratif masuk kepada wilayah Uzbekistan. Ketika beliau akan memasuki Samarkand, Samarkand ini terkenal dengan para pejuangnya. Yang dilakukan oleh Genghis Khan itu pintar, cerdik, tapi culas. Apa yang dilakukan oleh Genghis Khan? Genghis Khan itu akhirnya ketika akan menyerang, tiba-tiba Genghis Khan itu yang biasanya langsung menyerang, tiba-tiba mengubah strateginya. Dia berkata kepada orang-orang di situ, saya tidak akan menyerang. Bisa nggak kita mengadakan gencatan senjata dan perdamaian saja? Orang-orang Samarkand yang mereka sebenarnya dan sebelumnya mereka sudah tahu akan diserang, mereka sudah persiapan untuk berjihad melawan Genghis Khan. Suara-suara panggilan jihad itu sudah di atas menara itu. Ketika ternyata tanpa mereka sadari Genghis Khan itu mengubah strateginya. Dia mengatakan, yuk saya damai aja, kita nggak usah perang. Ternyata orang Samarkand ini akhirnya mereka itu apa? Akhirnya mereka itu berpecah gitu. Ada dua suara. Sebagian Muslim mengatakan, sudah kita terima. Karena ini nggak biasanya Genghis Khan semacam ini. Sebagian Muslim mengatakan, enggak, ini liciknya dari Genghis Khan ini. Gitu. Lalu apa yang terjadi? Akhirnya dua kelompok ini akhirnya bertempur, saling bertempur. Dan yang pro dengan diplomasi Genghis Khan itu yang menang. Ketika sudah kalah, sebagiannya sudah kalah karena dikalahkan oleh saudaranya sendiri. Pada saat itulah Genghis Khan baru masuk. Dan begitu mudah dia mengalahkan itu. Dan lihat alasan Genghis Khan. Ketika dituntut untuk menepati janjinya, dia berkata, loh kalian aja sama saudara kalian aja kalian khianati dan kalian tega membunuh, loh apalagi kalian sama saya, nanti pasti bisa mengkhianati saya dan menusuk saya dari belakang. Dan akhirnya dibunuh juga. Tapi strategi yang dilakukan itu mengadu domba. Inilah yang menjadikan kita membicarakan tentang masalah kebersamaan itu kadang-kadang itu berat. Kenapa? Karena banyak orang yang tidak suka. Karena masalah-masalah umat itu nanti akan terselesaikan satu persatu kalau umat itu memiliki satu frekuensi. Akhirnya itulah yang menjadikan kita itu memahami, oh ternyata ini berat. Tidak gampang. Makanya saya bisa memahami ketika Nabi bisa berkata, ala uhbirukum, kalian mau nggak aku tunjukkan amalan yang lebih utama daripada sholat dan puasa? Maka Nabi mengatakan, amalan yang paling utama melebihi sholat dan puasa itu apa? Yaitu mengislah. Saling mendamaikan dua orang yang mereka bermusuhan. Kenapa kok setinggi itu pahalanya melebihi pahala sholat? Karena dampaknya itu dirasakan oleh umat. Makanya akhirnya kita paham. Setingkat Ibnu Taimiyah ketika dia menghadapi Genghis Khan, yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah itu apa? Menyatukan dulu kalimat kaum muslimin. Makanya pada saat itu ada sebuah perbedaan yang cukup tajam antara kalangan Hanabilah dengan kalangan Asy'ariyah. Maka karena Ibnu Taimiyah fokus ketika menghadapi ancaman Genghis Khan yang sudah mengkhawatirkan masuk satu persatu wilayah kaum muslimin, yang dilakukan oleh Ibnu Taimiyah pertama kali yang dilakukan olehnya itu apa? Bagaimana beliau bisa mendamaikan antara kalangan Hanabilah dengan kalangan Asy'ariyah. Makanya sampai beliau mengeluarkan sebuah tulisan yang bagus sekali di dalam Majmu' Fatawa juz yang ketiga. Beliau mengatakan wal maklum annana bainal Hanabilah wal Asy'ariyah wasyatun wa munafarah wa ana kuntu min adhamin nasi ta'lifan li qulubil muslimin.
Semua orang paham antara kalangan Hanabilah, pengikutnya Imam Ahmad bin Hanbal, dengan kalangan Asy'ariyah itu ada gesekan yang luar biasa. Tapi walaupun ada gesekan yang luar biasa, saya adalah orang yang paling berkomitmen untuk bersaudara dengan kalangan Asy'ariyah. Kenapa? Sedemikian luhurnya seorang Ibnu Taimiyah itu memperlihatkan contoh itu. Ketika terjadi konflik antara kalangan Hanabilah dan Asy'ariyah pada zaman itu, karena beliau fokus untuk menghadapi ancaman teror yang sudah menguasai banyak kaum muslimin. Dan menjatuhkan satu persatu wilayah kaum muslimin. Ini amalan besar ini. Jadi akhirnya menjadikan kita paham betul bahwasanya ternyata tidak gampang. Memiliki dai yang paham tentang ilmu banyak, tapi memiliki satu dai yang betul-betul memikirkan bagaimana persaudaraan itu tidak banyak dan tidak setiap orang. Mencari teman antum yang sekarang taat ketika hijrah meninggalkan riba, meninggalkan narkoba gitu banyak, tapi mencari teman antum yang betul-betul dia gelisah dengan pertikaian itu tidak banyak. Cari teman akhwat yang senantiasa berkata tentang aurat, harus ditutup, harus pakai kaos kaki. Banyak. Tapi mencari akhwat yang betul-betul menjaga auratnya dan memiliki kepedulian, kenapa ya umat kok bertikai terus ya? Itu enggak banyak. Dan ini ada kaitannya dengan yang kedua nanti. Kenapa kok jarang sekali orang itu bersedih gitu ketika bertikai? Kok jarang sedih melihat pertikaian, melihat berbagai macam konflik antara muslim dengan muslim. Tidak selesai-selesai, permusuhan itu ada di mana-mana, perebutan masjid dengan ini, kelompok ini dilebut lagi dengan kelompok ini. Kenapa terkadang kita tidak pernah merasa sedih gitu? Padahal ini kan musibah, ini kaitannya yang kedua. Ya karena setan itu paling suka dengan permusuhan. Dan tidak ada yang menikmati permusuhan kecuali adalah setan. Makanya akhirnya yang sering kita jumpai dan sering kita dapatkan itu apa? Banyak orang yang kadang bertemu karena perkara besar tapi pisah dan diceraikan karena masalah kecil. Manajemen konfliknya berantakan. Pertikaiannya semakin banyak. Bahkan orang yang terkadang berkomitmen untuk saling bersatu justru malah juga merasakan akibat pahit dari pertikaian. Berapa banyak orang atau guru kadang-kadang bertemu, ayo kita berukhuwah gitu. Justru malah merasakan fitnah pertikaian juga. Kenapa semacam itu? Ya karena faktor yang kedua itu selain sesungguhnya orang-orang yang benci Islam itu menginginkan kita tetap bertengkar. Yang kedua karena setan itu enggak. Karena setan itu suka. Makanya akhirnya dijadikan diri kita itu tidak pernah peduli tentang masalah pertikaian. Kenapa? Supaya kita tidak peduli tentang islah. Akhirnya apa? Kita sibuk dalam ibadah-ibadah yang mungkin lebih ringan keutamaannya dibandingkan keutamaan untuk saling mencintai sesama umatnya Rasulullah. Akhirnya dijadikan ada yang ekstrim, ada yang gampang mengkafirkan, ada yang gampang menyesatkan, dijadikan ada yang mungkin merasa paling benar, terus itu. Supaya akhirnya ketika kita di dalam kehidupan agama akhirnya itu merasa bahwasanya pertikaian itu ya sudahlah, mau diapain lagi? Sudah. Akhirnya apa? Skeptis. Karena tidak tahu juga apa yang harus dilakukan dan dikerjakan. Yang di sini sudah skeptis. Lah yang di sini terus gimana? Yang tadi saya terangkan di sini problematika umat ini terus gimana ini? Akhirnya tidak mengherankan kalau Gen Z hari ini ketika ditanya apa konten yang paling kalian hindari ketika scrolling. Gen Z mengatakan, ya yang paling kita hindari itu ya dua, politik sama agama. Kenapa? Terlalu bising. Berisik mereka itu. Itu kata yang saya baca di sebuah penelitian. Sehingga akhirnya menjadikan kita itu memahami ini Bang. Sehingga mudah atau tidak mudah untuk menghadirkan arti ini. Tidak mudah ini. Sangat susah sekali. Ditambah lagi dengan fakta yang ketiga. Fakta yang ketiga itu apa? Fakta yang ketiga yang harus kita mengerti, yaitu adalah sesungguhnya ini memang sudah diisyaratkan oleh Nabi. Jadi tambah berat lagi. Karena Nabi memang sudah memprediksi bahwasanya umatnya nanti akan mendapatkan 3 fitnah sebelum fitnahnya Dajjal. Jadi ada yang namanya mata rantai pra kondisi sebelum munculnya Dajjal. Mata rantai fitnah pra kondisi sebelum munculnya Dajjal itu ada 3 fitnah. Fitnah akhlas, fitnah tusara, sama fitnah tuhaima yang disebutkan oleh Nabi. Fitnah tu akhlas itu apa? Pertikaian.
akan terus terjadi antara muslim dengan muslim. Terus itu namanya fitnatul akhlas. Fitnah yang pertama kali muncul setelah wafatnya Rasulullah dan wafatnya Abu Bakar dan Umar itu fitnatul akhlas dulu. Pertikaian pecah. Setelah itu disambung dengan fitnatus sarra. Fitnatus sarra itu apa? Kemewahan, kelapangan harta. Kita diberikan finansial yang banyak. Bumi-bumi yang asalnya dulu tidak mengeluarkan permata hitam dari minyak. Semua daerah-daerah muslim yang asalnya tandus dan gersang dibangun dengan kemewahan dan kemegahan. Itu namanya fitnatus sarra, kata Nabi. Yang ketiga yang disebut dengan fitnah duhaimah. Fitnah duhaimah itu kegelapan gitu. Sampai mengenali yang benar dan yang salah kita bingung. Ya kan? Contoh nih, kita ini bingung nih menyikapi masalah yang viral. Kemarin begini, sekarang sudah mulai mengarah beda lagi nih yang dibuat sama media. Itulah kebingungannya kita ini. Bingung sampai yang benar bisa salah, yang salah bisa benar. Makanya benar kata Nabi, inna minal bayani la sihrun. Hati-hati sama keterangan dan informasi. Karena sebagian dari informasi itu sihir. Karena mengubah yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Jadi akhirnya kita pada konteks ini ketika paham ini, yang kita pengen samakan itu samakan frekuensi dan getaran hati kita dulu. Kita samakan getaran hati kita dulu. Sedih nggak kita ngelihat pertikaian? Itu aja dulu. Kalau kita tidak peduli dan kita lebih mementingkan apa yang kita lakukan dalam ibadah, lalu kita merasa bahwasanya pertikaian ini tidak ada masalah bagi saya. Dan yang penting itu kan nggak ada kaitannya dengan hidup saya gitu. Ya sudah, kita nggak akan mungkin membicarakan materi ini lebih lanjut. Karena menjadi tidak ada faedahnya. Tapi kalau kita pada kesempatan hari ini kita ngelihat, oh iya ya. Kenapa saya sedih mikirin judi, mikirin orang mati bunuh diri. Padahal ini adalah akses dari ketidakharmonisan yang di sini. Dan kita ini menyadari betul musibah ini itu ada dan nyata. Dan itu yang pengen kita bangun untuk pertama kali. Jadi kalau materi ini, karena ini sudah 1 jam, saya tidak mungkin melanjutkan. Karena materi itu panjang sebenarnya. Nggak bisa disampaikan sejam 2 jam. Tapi kalaulah kita di sini itu paham bahwasanya ternyata sedemikian rumitnya kita hari ini. Disinilah kita paham, oh ternyata selama ini kita hanya beribadah tapi nggak paham prioritas. Oh selama ini mulai kita paham prioritas tapi kita itu tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Dan sebenarnya kita ini job desk-nya juga banyak yang belum paham dalam kehidupan ini. Dan akhirnya ya sudahlah yang penting kan saya nggak ngapa-ngapain. Dan kita akhirnya kalau sudah masuk ke rumah nutup pintu sudah nggak peduli. Tidak akan selesai masalahnya anak kalau orang tuanya saja tidak menyelesaikan PR-nya. Ini masih mukadimah ya. Tidak apa-apa, materi itu nggak penting yang banyak. Tapi materi itu yang penting adalah kita bisa memiliki getaran yang sama dari apa yang kita pelajari. Kalaulah Nabi itu melihat kita hari ini mungkin sedih. Melihat umatnya itu saling bertikai, saling menghujat, saling mencela. Ya kayak sedihnya kita selaku orang tua kalau kita ini melihat anak kita bertengkar itu kan sedih. Tapi inilah masalah. Jadi masalah kita itu ada 2 masalah besar. Tumpukan masalah. Yang satu, yang awam, yang mungkin belum memiliki pemahaman bertahap dalam agama, sibuk dengan masalah-masalah ini saja. Yang di sini, yang stepnya lebih baik dalam prestasi ketaatan dan kepengetahuannya ternyata juga mendapati masalah yang sama. Keributan demi keributan di sini menyebabkan ini tidak akan pernah tersentuh. Demi Allah tidak akan pernah tersentuh. Hakada alamunal haq. Dan beginilah kondisi kita hari ini. Makanya jadi dai itu kadang-kadang pusing, sedih, mikir itu bingung. Saya itu kadang diem gitu, kadang ibu manggil saya, ada apa Bi? Nggak tahu. Bingung mau ngapain. Tapi inilah kondisi yang terjadi.
Semoga Allah merahmati kita. There's a pathway to peace if you want it. But the street is surrounded by thorns. Oh, you'll see and smell roses you think you like, but they're only there so you stray from the course. Every chance that I get when I stand in support, praying for guidance and hoping He opens my heart. Loving the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. But I got it, can't stop it, won't slow up, keep walking. We fall down real often. It's all good, keep falling, keep falling down. Yeah, every chance that I get when I stand in salah, praying for guidance and hoping He opens my heart. Love on the faith filling up, but I know it'll fall. Hope it isn't for long. Yeah, said I've been trying to get it right, so I'm steady praying in the night, and I'm staying focused on the prize. All I'm thinking about is paradise. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, Allahumma anta salam wa minka salam. It's only Jannah, got my eyes on, cause peace is the only thing I want. And so I call out, oh Allah, you are peace, my Lord. On my knees, I'm on my knees for you. Anything for and it's anything for you. That's all I need. Oh Allah, you are peace. Won't you shower your peace upon me? On my knees, you got me on my knees. Anything for and it's anything for you. That's all I need is you. Oh Allah. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك الحمد والنعمة لك والملك لا شريك